Pemirsa, perubahan gaya hidup kaum muda zaman sekarang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tuntutan karir, polusi kota dan pola makan serba instan yang berdampak pada peningkatan resiko gangguan jantung di kalangan mereka. Kebiasaan merokok, meminum minuman beralkohol, mengkonsumsi makanan junk food, kurangnya aktivitas fisik terlalu berlebihan, melakukan aktivitas olahraga serta kebiasaan tidur larut malam juga identik di dalam keseharian para kaum urban. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terutama kaum muda tentang penyakit jantung dan pembuluh darah mengakibatkan tingginya angka kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Namun baru-baru ini sebuah institusi yang bergerak di bidang kecantikan dan kesehatan di Jakarta menggelar seminar kesehatan dengan tujuan mengkampanyekan program layanan lanjutan efektif bagi para penderita jantung berbasis Cardio Care Program. Tujuan acaranya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada yang berminat, kepada yang membutuhkan bahwa terapi jantung itu bukan hanya dengan bypass atau pasang stenting aja, tetapi bisa dilakukan dengan cara lain, ya, dalam keadaan statusnya preventif, jadi dalam keadaan tidak gawat. So pemirsa, selain mengetahui pola hidup sehat sebagai upaya pencegahan penyakit jantung, Anda pun wajib mengetahui apa saja tanda-tanda umum adanya gangguan jantung yang bisa dirasakan. Ikuti bahasannya di Kata Dokter malam ini. Ya, halo pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter edisi hari Minggu bersama saya Dr. Rama dan juga Dr. Boyka. Halo ya, Dr. Boyka. Halo pemirsa, apa kabar? Hari ini kita akan ngomongin satu penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia, yaitu penyakit jantung. Benar banget. Tapi Rahma, sebelum kita melanjutkan, kita juga ingin mengucapkan turut belasungkawa atas berpulangnya seorang tokoh perfilman nasional, yaitu Alex Komang. Ya, dan kita tahu betul bahwa beliau itu memperjuangkan film-film Indonesia agar bisa setara dengan film-film di dunia lainnya. Betul sekali. Semoga amal ibadah diterima oleh sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ya. Dan Dokter Boyka kembali lagi bersama kita di topik kita malam hari ini adalah tentang kenali tanda-tanda penyakit jantung. Seperti tadi kita sudah sama-sama melihat Viti bahwa ternyata penyakit jantung ini adalah penyakit yang bisa didapat, ya kan, karena lifestyle kita. Gitu. Iya. Oleh karena itu, tentunya ada juga sebenarnya buah-buahan yang bisa membantu untuk penyakit jantung. Mencegah. Buah apa itu? Buah semangka. Nah, warna merah pada buah semangka itu menandakan bahwa buah ini mengandung berbagai nutrisi, vitamin, mineral, kalium, beta-karoten, vitamin C, dan juga serat yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, likopen yang terkandung dalam buah semangka berperan penting untuk menjaga kesehatan organ jantung yang Anda miliki. Iya. Dan semangka juga mengandung beta-karoten yang akan diubah dalam tubuh menjadi vitamin A yang dapat menyehatkan organ penglihatan Anda. Selain itu, semangka juga merupakan sumber vitamin C yang berfungsi membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Dan ini bisa dipercaya pemirsa karena kata siapa? Kata dokter pastinya. Sentimental reason, I hope you do believe me. I'll give you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely whenever you are inside. I love you for sentimental reason. I hope you do believe me. I've given you my heart. I think of you every morning, dream of you every night.
Darling, I'm never lonely whenever you are inside. I love you for sentimental reason. I hope you do believe me. I've given you my heart. I hope you do believe me. I've given you my heart. Thank you very much. Terima kasih. Thank you very much. Terima Masih kasih. suaranya masih ingat siapa dia? Agus Wisma. Dia adalah Agus Wisma dari Apa kabar, Elvan. dokter? Secure Apa kabar? Korea. Agus, Silakan. sebelah saya yuk di sebelah sini. Aduh, ayo, saya ayo. dengerinnya itu udah terkait dengan tema kita, jantungan loh. Iya. Soalnya Dan saking bagusnya. katanya apa? Kalau kita sering mengatakan cinta, katanya juga nggak mudah terserang penyakit jantung. Gitu, sering menyatakan cinta. Iya. Dokter Boyka, aku sayang deh sama Dokter Boyka. Nah, pasti gak jantungan kalau gitu ya. Mas Agus apa Iya. kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya dengerinnya tadi udah agak kayak deg 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 deg. Langsung di depan mata soalnya. Mas Agus, Gitu ya? gimana nih kesibukan ngapain aja sekarang? Tetap kalau- masih nyanyi sana sini Oh pastinya. iya, alhamdulillah. Walaupun sekarang nggak sesibuk sebelum-sebelumnya, tapi kebetulan Elva Singer sekarang sedang mempersiapkan album terbaru. Ada album Iya dong, terbaru. yang terbaru sekarang kita rencana mungkin awal Maret ini video klip. Oh, Oke. Maret video Pasti ada klip. lagu gacoannya ya. Lagu jagoannya. Lagu Gacon karena sekarang maaf sedang di mixing di luar sana. Saya berasa dari tahun berapa yang dengerin di gacoan gitu. Gimana? Ini jagoan ya gitu. Jagoan. Baik. Jagoan Oke, lagi, mudah-mudahan jagoan. bisa sukses ya. Amin. Oke. Terima Mas kasih. Agus, kita lagi ngomongin tentang seputar penyakit jantung. Pernah ya kan? nggak sih kena serangan atau kan ini juga badannya rada-rada kan biasanya pada orang yang agak gemuk ya, kemudian kurang berolahraga. Tapi kalau berolahraga sih kayaknya sih Mas Agus Pasti oke ya. dijalankan karena kan untuk pernafasan Untuk juga. kan, Mas pernafasan Agus? juga. Betul. Waktu dokter bilang seperti itu, sebetulnya saya ada bukan keraguan, ketakutan mungkin ada. Pasti. Karena walau bagaimanapun juga seusia saya ini udah pasti teman-teman saya juga yang banyak yang udah kena heart attack, kemudian ada yang sudah di ring ya, dan lain sebagainya. Itu membuat saya sendiri, wah berarti kita jangan sembarangan makan, jangan sembarangan melakukan istilahnya pola hidup yang salah. Benar. Pasti apalagi saya sekarang anak-anak saya masih kecil, jadi pikiran saya harus sehat. Demi anak. Oke. Demi anak. Olahraga, Gini. Iya. Sebetulnya saya nge-gym, ini nge-break ini karena kebetulan kemarin saya ada sesuatu yang harus kita buat, jadi kita sempat break 2 bulan. Tapi setelah ketemu dokter di sini, aduh saya harus Balik lagi. Nah, pemirsa, kita punya fakta seputar penyakit jantung Yes, ini. ya. Bahwa penyakit jantung sebenarnya dapat dicegah dengan menekan faktor risikonya, yaitu konsumsi rokok, pola makan yang tidak sehat, terlalu banyak asupan lemak, kurang makan berserat tinggi seperti sayur dan buah, serta rendahnya kegiatan fisik. Nah, oke, itu benar banget yang Dokter Boyke bilang. Nah, Dan kadang-kadang tuh kalangan muda tuh seringkali tidak menyadari bahwa penyakit jantung ini bisa terjadi dalam waktu yang singkat sampai akhirnya menyerang si pasien sampai maut terkadang. Nah, itu kadang-kadang bisa disebut sebagai silent disease ya kan. Iya. Ngomong-ngomong kita tarik lagi ke belakang, tadi Mas Agus bilang lagi gymnya jalan kan, tapi 2 bulan ini break dulu. Kalau misalnya 2 bulan break dulu, makannya ayo gimana? Saya kembalikan sedikit sebentar. Saya pun sekarang kalau nge-gym, jadi ambilnya yang low impact. Low impact. Enggak dong, nggak mungkin yang kayak gitu-gituan. Dah, saya bilang sama PT saya, personal trainer saya, bahwa saya nggak mungkin kalau dikasih yang high impact itu yang jadi dia ngerti, apalagi istri saya cerewet, bahwa nggak boleh Pak, nanti terlalu capek dan lain sebagainya. Cerewet saya maksudnya. Cerewet saya. Oke, tapi bahasan ini kita tahan. Kita juga akan mengundang nanti seorang narasumber, tentunya dokter spesialis penyakit jantung, untuk membahas topik kita pada malam hari ini, yaitu kenali tanda-tanda penyakit jantung. Tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Oke, pemirsa kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan jangan lupa bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini boleh loh ke 0215155111. Nanti kita akan mendatangkan narasumber kita ya, Dokter Boyke karena ya. topik kita pada malam hari ini adalah mengenali tanda-tanda seputar penyakit jantung. Betul.
Betul sekali. Nah, sudah ada Mas Agus Wisman di sini yang ternyata 2 bulan balik lagi, 2 bulan lagi break olahraga. Ya tutup mulut. Tapi makan teruskan. Betul, dijaga. Nah, pengen tahu dong sebenarnya pola makan apa? seperti apa? Pola makan sehatnya seperti apa sih, Mas Agus? Ya, walaupun istri saya jauh lebih muda dari saya, nah, jadi dia tuh sangat Nggak menggunakan kalimat cerewet lagi ya tadi. Udah. cerewet dalam tanda kutip, Cerewet berarti sayang. Sayang. Betul. Cerewet Jadi kan ada cerewet tanda sayang. Betul. Dia Ada tanda care, Benar. itu kan juga Ini tanda seperti sayang. itu. Ya, jadi dia sangat memperhatikan menu apa yang saya makan. Yes. Jadi kayak pagi-pagi udah pasti kalau misalnya memang mau kebetulan ada karbohidrat, udah pasti roti gandum, udah pasti. Dia dikasih telur, kalau perlu telur merahnya diambil, dikasih aja udah tuh apa namanya bawang, sayur-sayur di dalamnya, udah saya makan. Nah, itu makanan sehat ya memang. Itu. Kemudian siang saya berusaha untuk lebih banyak buah-buahan. Lebih banyak buah-buahan. Terus dia kan selalu begini, "Pak, olahraga dong, Bapak kan udah lama gini dan lain sebagainya." Tadi saya alhamdulillah doakan rada capek, kebetulan kan hari ini nggak ada kerjaan apa-apa. Bisa alasan ya? Bukan, olahraga terus. Oh iya, kirain. Bisa alasan kalau olahraga Nah, selama ini penyakit-penyakit apa sih yang sering dirasakan oleh Mas Agus sendiri? Saya tidak menutup kemungkinan kalau bahwa saya pernah kalau dulu kalau penyakit-penyakit yang membuat saya diopname paling dulu hanya DB. Tapi ya. mudah-mudahan kalau dilihat dari tema yang saat ini adalah jantung, itu yang saya takuti sebetulnya. Ada keturunan nggak orang tua atau apa yang menderita misalnya sakit gula, sakit darah tinggi, karena itu juga berkaitan. Dokter komplit banget, dokter ngasih taunya gula iya dari bapak. Darah tinggi dari ibu. Aduh, dapat warisan ya. Jadi ini termasuk harus betul-betul loh Mas Agus menjalani hidup yang sehatnya itu. Harus seperti itu. Nah, sering check up nggak? Oh, alhamdulillah setahun sekali saya general check up. Good. Jadi saya tahu karena dia termasuk tadi yang bilang sayang itu. Bapak jangan lupa nih sekarang Bapak udah berapa bulan? Sekarang udah 8 bulan. Mungkin nanti pertengahan saya harus general check up kembali. Benar. Dari mulai semua dia sudah tahu semua sampai apa yang terutama sih memang gula. Nah, di rumah pun juga saya sudah tersedia, bahkan ada 3 ada 4 yang sudah cetut sendiri. Untuk tes langsung. Takut ya. Benar. Tapi memang tidak ada, gula darahnya normal. Warning pernah. Oke. Pernah waktu sebelum makan kan waktu itu 2 jam sebelum makan masih 100 sedikit, 104 apa berapa. Begitu saya makan 2 jam kemudian 200 sedikit. Langsung naik. Langsung naik. Iya. Begini. Nah, pemirsa, kita juga punya fakta-fakta seputar penyakit jantung ini. Betul. Silakan Dokter Baik. Bahwa 12,5 juta dari 32 juta perkiraan serangan jantung yang terjadi di seluruh dunia berakibat fatal. Betul sekali. Kemudian ada 40 sampai 75% dari semua korban serangan jantung meninggal sebelum mencapai rumah sakit. 50% pasien serangan jantung menunggu selama 2 jam atau lebih sebelum mendapat pertolongan medis. Kemudian penyakit jantung membunuh lebih banyak wanita daripada pria di Amerika Serikat setiap tahunnya, dan 38% wanita meninggal dalam waktu setahun setelah mengalami serangan jantung dibandingkan dengan 25% pria. Dan karena inilah, karena fakta-fakta inilah tadi sedikit dari fakta-fakta yang beredar di seluruh dunia ini yang kita harus aware sekali terhadap namanya serangan jantung ini. Karena kan disebut dengan silent disease ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita udah merasa olahraga bagus, pola makan bagus, tapi yang namanya kecolongan kita nggak akan tahu. Benar sekali. Dan kita akan membahas lebih banyak lagi tentang kita undang seorang pakar, seorang spesialis penyakit jantung yang masih cantik dan juga sampai saat ini berkecimpung di bidang jantung. Siapa dia? Betul, dia adalah Dr. Triwedia Indra Dewi. Selamat malam, Dokter. Dr. Tri. Selamat Dokter, selamat malam Dokter. Apa kabar? Baik. Aduh. Mari. Panggilan akrabnya Dokter Ade. Dokter Ade. Ade karena kamu mungkin paling bungsu kali ya. Oh gitu, panggilan sayang dong. Panggilan sayang. Panggilan sayang. Dari tadi saya nggak mengkait-kaitan adanya dari sebelah mana ya. Oh iya, oke. Dokter
Ade, selamat malam. Apa Selamat kabarnya? malam. Baik, Kabar baik, baik. baik. Oke, kita sudah membicarakan topik yang pasti sangat udah bisa dikuasai Iya. sekali seputar penyakit jantung ini. Dokter Ade ini ternyata dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya. Iya, betul. Dari Orang Bandung masuk ke Saya aturnya. orang Bandung. Semua. Amin. Sebentar. Sebelum acara kita lanjutkan, bawa makanan apa dong? Dari Bandung, baru saya mau tanya kalau misalnya makanannya makanan sehat nggak nih untuk penyakit jantung nih. Dokter Adi, kita lagi membahas tentang seputar penyakit jantung. Ini kan bisa disebut sebagai silent disease ya kan. Terkadang tadi saya udah bilang kita makannya bagus tapi tetap aja bisa kecolongan juga. Nah, kalau misalnya Dokter Adi bisa memberikan penyakit jantung itu seperti Jenisnya apa? apa? Jenis-jenis apa Jenis-jenisnya? sih penyakit jantung yang Seperti apa yang ada di Indonesia Iya. ini sesaat lagi ya dok Oke, ya. siap. Ya pemirsa, Anda pasti ingin tahu seperti apa sih jenis-jenis penyakit jantung yang common Iya. yang sering kita temui. Sesaat lagi kita akan membahas ya, tetaplah bersama tetap di kata siapa? kami. Kata dokter. Baby, love never felt so good. And I'd die if you ever could. Not like you hold me.